Anak Indonesia tanpa terkecuali berhak memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa ada yang ditinggalkan. Di tengah upaya satuan pendidikan mengimplementasikan layanan pendidikan yang inklusif, masih saja ada orang tua peserta didik yang belum bisa menerima anaknya belajar bersama-sama dengan anak penyandang disabilitas. Pokoknya intinya di sini, saya telepon untuk meminta anak saya dipisahkan dengan anak autis yang ada di kelas tersebut ya Ibu ya. Ada apa ya? Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Nggih Ibu, halo? Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Sabar Bapak, anak-anak ini adalah sama, semua ciptaan Allah. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Padahal sekolah-sekolah di Indonesia hakikatnya terbuka untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Kita saja mengikuti paling minimal. Implementasi pendidikan inklusif tidak hanya terbatas pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga jenjang menengah untuk memastikan kesinambungan pendidikan bagi seluruh murid. Sebagaimana yang dilakukan SMP Negeri 5 Surabaya, Jawa Timur. Berbagai upaya dan langkah strategis telah ditempuh, termasuk keberterimaan semua pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan. Diawali dengan datangnya 5 anak berkebutuhan khusus, diantaranya 2 anak tunagrahita, 2 anak tunarungu, dan 1 anak autis. Kehadiran 5 anak berkebutuhan khusus di sekolah kami menimbulkan berbagai macam polemik yang muncul dalam diskusi pada penggiat pendidikan yang ada di sini, pada orang tua siswa dan pada siswa itu sendiri. Namun dalam mencari penyelesaian dari polemik itu, kepala sekolah dalam hal ini menyelenggarakan pelatihan, mengadakan sosialisasi, menguatkan mindset untuk budaya inklusif dalam keberagaman. Maka setelah hampir kurang lebih 15 tahun berikutnya, sekolah kami tidak hanya menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan pola konsep inklusif. Di kelas saya ada anak tunagrahita, namanya Rizky. Saya merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Pada proses pembelajaran, saya berikan kesempatan Rizky untuk berkolaborasi dengan teman-temannya satu kelas. Sekaligus saya juga memberikan asesmen, yaitu ketika Rizky bergerak, berarti Rizky sudah memahami materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Satuan pendidikan tidak bisa mewujudkan lingkungan inklusif tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, merupakan salah satu contoh yang berhasil mendukung sekolah-sekolah yang aman, ramah, dan menyenangkan di daerahnya melalui kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sebagai tindak lanjut amanah Kemendikbudristek yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kita membuka atau membentuk rumah prestasi yang di dalamnya itu ada pelayanan konseling bagi orang tua maupun anak-anak didik kita yang punya kendala di sekolah. Selain itu di rumah prestasi juga disiapkan pengembangan talenta anak istimewa yang intinya apa? Kemandirian anak-anak dengan segala kemampuan anak-anak kita fasilitasi. Sedangkan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya yang sudah kami bentuk, yang difasilitasi oleh tim Pokja Pendidikan Inklusif bersama tim pengembang pendidikan inklusif, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta didik. Kolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif membawa dampak positif.
Salah satunya pada orang tua murid. Orang tua merasa senang karena anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pada saat Dimas jatuh dan ditolong oleh teman-temannya langsung dibawa ke UKS. Dari situ saya merasa bahwa teman-temannya sudah peduli dan care kepada Dimas, yang menurut kami Dimas adalah anak yang berbeda daripada teman-teman sebaya. Pada dasarnya semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Jadi mari kita mengajarkan anak-anak kita yang sekolah sebagai siswa reguler untuk mampu bersosialisasi, bergaul bersama teman-teman, bagaimanapun juga teman-teman mereka di sekolah. Karena sekolah itu merupakan lingkup kecil dalam hal bermasyarakat. Kolaborasi yang erat serta keberterimaan dari berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Sinergi dan dukungan ini memastikan bahwa setiap anak berhak untuk